kurator dan panitia kreditor, sementara masing-masing wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 145. Pasti ada solusi. Selamat datang di WS Arta TV bersama saya WS Arta di program acara Bicara Cerdas Pasti Ada Solusi. Masih dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan kepailitan. Saat ini kita masuk ke part 14, bab 2 kepailitan bagian 6. Perdamaian. Pasal 144. Debitor violet berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Pasal 145 ayat 1. Apabila debitor violet mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakan di kepanitiaan pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 147. Ayat 2, bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, di kepanitraan pengadilan, maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia kreditor sementara. Pasal 146, kurator dan panitia kreditor, sementara masing-masing wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 145. Pasal 147, pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh hakim pengawas paling lambat 21 hari kemudian dalam hal 2. A. Apabila dalam rapat diangkat panitia kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia kreditor sementara, sedangkan jumlah terbanyak kreditor menghendaki dari panitia kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut, atau B. Rencana perdamaian tidak disediakan di kepanitraan pengadilan dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat. Pasal 148, dalam hal pembicaraan dan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 147, ditunda sampai rapat berikutnya. Kurator dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal rapat terakhir harus memberitahukan kepada kreditor yang diakui atau kreditor yang untuk sementara diakui yang tidak hadir pada rapat pencocokan piutang dengan surat yang memuat secara ringkas isi rencana perdamaian tersebut. Pasal 149, pemegang gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya, dan kreditor yang diistimewakan, termasuk kreditor yang mempunyai hak didahulukan, yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit, sementara diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut. Ayat 2, dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mereka menjadi kreditor konkuren juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima.
Pasal 150. Debitor pilot berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan. Pasal 151. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat, yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Pasal 152 ayat 1. Apabila lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang hadir pada rapat kreditor dan mewakili paling sedikit 1/2 dari jumlah piutang kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua tanpa diperlukan pemanggilan. Ayat 2. Pada pemungutan suara kedua, kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama. Pasal 153. Perubahan yang terjadi kemudian, baik mengenai jumlah kreditor maupun jumlah piutang, tidak mempengaruhi sahnya penerimaan atau penolakan perdamaian. Pasal 154 ayat 1. Berita acara rapat wajib memuat 2. A. Isi perdamaian. B. Nama kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap. C. Suara yang dikeluarkan. D. Hasil pemungutan suara. Dan E. Segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. Ayat 2. Berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera pengganti. Ayat 3. Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang disediakan paling lambat 7 hari setelah tanggal berakhirnya rapat di kepaniteraan pengadilan. Ayat 4. Untuk memperoleh salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dikenakan biaya. Pasal 155. Kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perdamaian atau debitor pilot dapat meminta kepada pengadilan pembetulan berita acara rapat dalam jangka waktu 8 hari setelah tersedianya berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat 3 apabila dari dokumen mengenai rapat rencana perdamaian ternyata hakim pengawas secara keliru telah menganggap rencana perdamaian tersebut ditolak. Pasal 156 ayat 1. Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, hakim pengawas menetapkan hari sidang pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut. Ayat 2. Dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155, penetapan hari sidang akan dilakukan oleh pengadilan dan kurator wajib memberitahukan kepada kreditor dengan surat mengenai penetapan hari sidang tersebut. Ayat 3. Sidang pengadilan harus diadakan paling singkat 8 hari dan paling lambat 14 hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara atau setelah dikeluarkannya penetapan pengadilan dalam rapat dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155. Pasal 157. Selama sidang, kreditor dapat menyampaikan kepada hakim pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian. Pasal 158 ayat 1. Pada hari yang ditetapkan hakim pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap kreditor baik sendiri maupun kuasanya dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia
menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Ayat 2. Debitor valid juga berhak mengemukakan alasan guna membela kepentingannya. Pasal 159 ayat 1. Pada sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 atau paling lambat 7 hari setelah tanggal sidang tersebut, pengadilan wajib memberikan penetapan disertai alasannya. Ayat 2. Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila a. Harta debitor termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian. B. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin dan atau C. Perdamaian itu dicapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini. Pasal 160 ayat 1. Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitor valid dalam waktu 8 hari setelah tanggal putusan pengadilan diucapkan dapat mengajukan kasasi. Ayat 2. Dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan dalam waktu 8 hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh a. Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara. B. Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 ayat 2 huruf C. Pasal 161 ayat 1. Kasasi atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, dan pasal 13. 2. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 kecuali ketentuan yang menyangkut hakim pengawas dan pasal 159 ayat 1 juga berlaku dalam pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 162. Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak. Pasal 163. Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, debitor valid tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut. Pasal 164. Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan alasan hak yang dapat dijalankan terhadap debitor dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang telah diakui, sejauh tidak dibantah oleh debitor valid sesuai ketentuan pasal 132, sebagaimana termuat dalam berita acara rapat pencocokan piutang. Pasal 165, ayat 1. Meskipun sudah ada perdamaian, kreditor tetap memiliki hak terhadap para penanggung dan sesama debitor. Ayat 2. Hak kreditor terdapat benda pihak ketiga dimilikinya oleh seolah-olah tidak ada satupun perdamaian. Kita akan lanjut lagi nanti di part 15 dari pasal 166 masih pada bab 2 kepailitan bagian ke-6 perdamaian. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia dan diberkatilah selalu. Terima kasih. Pasti ada solusi.